Nah, saya melihat bahwa hari-hari ini ada banyak sekali orang-orang percaya yang sedang kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, karena mereka merasa bahwa Tuhan lepas tangan. Tuhan sepertinya tutup mata, tutup telinga sama kita sehingga membiarkan kita sedang terkatung-katung sepertinya. Kita sedang mengalami tekanan demi tekanan dan kita berkata, di mana Tuhan? Bukankah saya sudah melibatkan dia? Nah, ketika saya mempersiapkan materi ini, ada sebuah peristiwa yang dicatat dalam Alkitab yang sangat menjadi pelajaran penting buat kita. Dan kita akan temukan di 1 Samuel pasal 4, saudara. Ya. 1 Samuel pasal 4, ayat yang ke-1b sampai dengan ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-10. Jadi kalau saudara berkata, saya mau libatkan Tuhan, ingat baik-baik, itu baik. Tapi saudara perlu paham bahwa apakah Tuhan pasti mau terlibat, itu hak prerogatif Tuhan. Oke, lihat ayat ini. Saat itu bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Filistin. Dan ketika mereka perang, akhirnya mereka kalah. Nah, perhatikan ini. Ini pada peristiwa zaman Imam Eli ya saudara. Nah, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Ayat yang kedua, orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin. Yang menewaskan kira-kira berapa saudara? 4.000 orang. Perhatikan baik-baik kata itu, 4.000 orang di medan pertempuran itu. Nah, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Bukankah ini pertanyaan banyak orang Kristen juga hari-hari ini? Di mana Tuhan? Kenapa sepertinya Tuhan diam? Selanjutnya, marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian itu bicara tentang hadirat Tuhan ya. Supaya ia datang ke tengah-tengah kita. Dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kelihatannya baik gak saudara? Kelihatannya baik? Mereka sedang melibatkan Tuhan atau tidak? Mereka libatkan Tuhan. Selanjutnya. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Dan kedua anak Eli yaitu Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Nah ayat yang ke-10. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 4.000 orang? 4.000 orang? 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Sebelum bawa tabut perjanjian kalah cuma 4.000 saudara. Setelah bawa tabut perjanjian kalah lebih telak saudara. 30.000. Pertanyaan saya, apa pelajaran yang kita dapatkan dari kisah ini? Mereka pikir waktu mereka bawa tabut perjanjian, Tuhan ikut mereka. Tuhan backup mereka. Padahal mereka nggak sadar bahwa tabut perjanjian itu bukan Tuhan. Saudara bisa menangkapnya? Kira-kira dari kisah ini, pelajaran penting apa yang kita dapatkan pagi ini? Ternyata melibatkan Tuhan itu tidak cukup, saudara. Tidaklah cukup. Karena saya melihat bahwa hari-hari ini ada banyak orang bilang, Pak, dulu waktu buka usaha ini saya sudah doa loh. Udah undang hamba Tuhan. Kita kan mengawalinya dengan Tuhan, Pak. Oke. Saudara pikir dengan saudara berdoa terus minta Tuhan berkati, terus Tuhan pasti berkati? Masalahnya adalah banyak orang percaya lupa. Di sini poinnya. Selain sebagai penolong, Yesus adalah Tuhan atas hidup mereka. Banyak orang percaya hanya melihat sisi gini, Tuhan kan kasih Pak,
Tuhan kan sayang Pak, Tuhan kan baik Pak, Dia kan penolong Pak, saya setuju. Tetapi saudara perlu memahami bahwa Dia bukan hanya sebatas penolong buat hidupmu, tetapi Dia tetap adalah Tuhan sang penguasa dan pemilik hidupmu. Nah, masalah dari banyak orang percaya tidak memahami ini, sehingga akhirnya apa yang terjadi, kita berpikir kita bisa ngatur Tuhan.